Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Bagaimana bisa tahu kalau dulu itu semua benua jadi satu? Bagaimana semua benua itu jadi satu? Taunya gimana, Alam? Terima kasih pertanyaannya. Itu yang kita sebut sebagai superkontinen gitu. Jadi kalau sekarang kan kita ngelihat benua-benua itu terpisah-pisah ya, ada Australia, ada Asia. Nah dulu tuh benua tuh jadi satu gitu. Sebenarnya benua superkontinen yang terakhir yang kita punya itu yang kita sebut sebagai Pangea ya, Pangea ya. Itu mungkin ada sekitar sebelum 300 juta tahun yang lalu ya. Kemudian dia pecah jadi Laurasia dan Gondwana. Terus Gondwana nanti pecah-pecah lagi jadi benua seperti sekarang. Nah, untuk mengetahuinya banyak hal ya. Pertama, dari fosil gitu. Jadi kandungan fosil. Misalnya begini, kita ambil kasus benua yang banyak dipelajari bahwa mereka dulu bersatu adalah misalnya Amerika Selatan dan Afrika. Itu kan banyak dipelajari. Amerika Selatan dan Afrika bersatu sebelum dibuka oleh pembukaan Laut Atlantik gitu. Mengetahuinya adalah banyak pegunungan yang putus gitu. Jadi ada jalur pegunungan di Afrika Barat putus tiba-tiba terusannya, tetapi kemudian ditemukan jalur pegunungan yang sama yang karakter geologinya mirip, itu adanya di Amerika Selatan, di sekitar Brasil gitu. Jadi dari situ mereka bisa menyatukan bahwa bagian barat dari Afrika itu kemungkinan menyatu dulunya dengan bagian timur dari Amerika Selatan gitu. Itu pertama, dari jalur pegunungan yang terputus. Dan putusannya dan sambungannya bisa ditemukan di benua yang lain. Kemudian dari fosil gitu. Ada beberapa fosil yang sebenarnya fosil binatang-binatang itu binatang daratan gitu. Binatang daratan, tetapi kok bisa ditemukan fosilnya baik di Amerika Selatan dan Afrika gitu. Padahal nggak mungkin untuk melintasi Samudra Atlantik yang begitu luas gitu. Nah dari situ kemudian dilihat, oh mereka tuh dulu ada fosilnya kemudian mati dan terkubur di masing-masing benua pada saat benuanya itu masih bersatu. Nah kemudian data yang lain yang kuat adalah paleomagnetik. Paleomagnetik itu artinya pada saat batuan beku terbentuk, dari magma terbentuk, dia akan merekam posisi magnetik, yaitu posisi paleolatitude atau paleolongitude pada saat itu. Nah ternyata ada batuan-batuan misalnya di benua-benua yang dulunya tuh mestinya tuh mereka kalau direkonstruksi bersatu gitu. Jadi walaupun belum ada manusia, dari tinggalan-tinggalan rekaman-rekaman geologi yang kita bisa pelajari sekarang, dari fosil, dari jalur pegunungan, dari batuan-batuan yang posisi magnetiknya satu tempat dulunya pada waktu itu, tapi mereka saling terpisah, kita jadi tahu gitu bahwa benua itu dulunya tuh bersatu, kemudian dia terpisah. Ya, itu dua hal yang berbeda. Yang meteorite impact itu kan pernah dilihat kemungkinannya gitu ya di Majalengka ya, kemungkinannya. Tapi saya nggak tahu juga karena belum melakukan penelitian lebih detail sendiri gitu. Karena mungkin ada semacam structure yang mirip-mirip impact structure, mungkin saja nanti kita bisa lihat lebih jauh gitu. Kalau untuk yang oil ship-nya pernah dibahas beberapa kali baik oleh saya maupun oleh kawan-kawan. Majalengka Banyumas memang dia punya jalur gitu, dan jalur itu memang arah barat laut tenggara ya, arah jalur itu. Dan itu ngikutin tinggian aja. Kita punya tinggian Majalengka Banyumas yang dulunya juga memang di situ ada fault yang gede ya, yang pernah saya sebut sebagai sesar pemanukan Cilacap yang dekstral. Dan kemudian justru sesar itu yang kemudian mengumpulkan jalur halang gitu, ada halang volkanik, karena memang si sesarnya itu kelihatannya sebagian bersifat pull apart basin, jadi sempat ada halang volkanik dia muncul di jalur sesar itu, di jalur Pamanukan Cilacap atau Majalengka Banyumas. Nah, kemudian di periode berikutnya pada saat ada migrasi trust, kan Pak Suyono tuh kalau untuk Pulau Jawa pernah mengeluarkan konsep ada migrasi trust gitu. Jadi ada trust yang berturut-turut berangkat dari selatan ke utara gitu. Yang paling awal tuh kayak sesar Walat gitu. Sesar Walat itu di selatan dia bergerak terus, kemudian akhirnya masuk ke yang paling terakhir itu sesar Baribis gitu. Nah itu semua akhirnya mengangkat semua gitu. Mengangkat yang tadinya sesar Pamanukan Cilacap menjadi tinggian yang namanya tinggian Majalengka Banyumas gitu. Nah tinggian itu kemungkinan juga yang akhirnya menjadi tempat di mana menjadi lokasi tempat-tempat oil ship ya, karena merupakan tinggian gitu. Jadi kan sama aja gitu, kalau kita punya oil ship seperti migrasi minyak saja,
dia mencari tempat tinggi gitu. Oil ship pun sama saja gitu, karena kan dia prinsipnya fluida gitu, mencari daerah yang lower pressure. Daerah lower pressure ya kalau itu juga daerah tinggian. Nah akibatnya dia terkonsentrasi. Ya kita punya oil ship sejak dari Majalengka yang dulu menjadi tempat untuk sumur pertama di Indonesia dibor ya, Sumur Maja. Itu pun adalah mengejar oil ship di Majalengka sampai ke Banyumas gitu ya, yang oil shipnya banyak dan pernah ada sumur beberapa dilakukan pengeborannya di daerah Banyumas. Jadi ada lokalisir seperti itu yang memang dimulai dari arah tren sesar Pemondokan Cilacap, kemudian juga jadi yang kemudian terangkat di periode berikutnya menjadi ketinggian Majalengka Banyumas, dan di situ semua oil ship terjadi gitu. Karena kemungkinan kalau kita lihat generasi petroleumnya kelihatannya ada di daerah subsided di sebelah selatannya tinggian itu dan di sebelah utara tinggian itu. Ya, kita punya Citanui Basin atau ada Bobotsari Basin yang tadi saya sebut atau North Slawi Basin. Nah, disitulah terjadi generasi petroleum, kemudian dia ngasih atau menghasilkan migrasi masuk ke tinggian di daerah Pemondokan Cilacap, Majalengka Banyumas, sehingga terjadi konsentrasi oil ship di daerah situ untuk mengeluarkan Pulau Semeluwe dari Pulau Nias dan lain-lain. Jadi saya juga nggak tahu alasannya apa, dan saya juga tidak detail melihat itu gitu. Tapi bisa kita diskusikan lebih lanjut ya, atau kita melihat apakah memang Pulau Semeluwe itu keluar dari sistem-sistem busur luar yang lain, dari Nias, dari Mentawai gitu. Kalau secara tektonik sih mestinya sama gitu. Hanya mungkin kalau yang pernah saya lihat, membedakan gini, Pak Kusuma itu pernah membedakan antara rifting structure yang apaleogen, baik di selatannya pulau-pulau itu, jadi di Bengkulu ada, di Nias, di Mentawai ada, di Nias ada, di Semeluwe nggak ada gitu. Nah, kalau yang saya pernah lihat dari beberapa paper juga memang kelihatannya ini, kompresi neogen yang berikutnya itu lebih kuat di Semeluwe itu gitu. Ya, di Semeluwe itu lebih kuat kompresi neogennya dibandingkan di selatannya gitu. Jadi kalau kita lihat, kalau kita tarik di neogen itu, data seismik itu udah agak blur gitu untuk melihat kita bisa nggak sih mengidentify keberadaan rifted structure di paleogen gitu di Semeluwe itu ya, atau bagian utara busur luar kepulauan itu dibandingkan di selatannya. Di selatan itu agak lebih gampang gitu. Saya sudah pernah lihat langsung yang Bengkulu itu lebih mudah gitu untuk menginisiasi atau mengidentify keberadaan rifted structure-nya di paleogen dibandingkan makin ke utara. Makin ke utara memang makin kompleks. Jadi kelihatannya karena kompleksitas deformasinya lebih kuat kelihatannya di Semeluwe, Nias itu ya bagian utaranya dibandingkan Mentawai ke arah Bengkulu. Itu kemungkinan, salah satu kemungkinan. Tapi saya terus terang belum melihat detail apakah memang dikeluarkan gitu Semeluwe-nya. Hanya saya membawa slide-slide dari referensi yang saya pakai aja gitu. Tapi belum membahas lebih detail exclusion dari si Semeluwe itu. Nah, tepi selatan itu di daerah sekitar Kangean, Bali, Lombok, kemudian ke West Sulawesi itu kan memang daerah-daerah yang memang pertama sudah merupakan ekstensi dari yang terakhir ya. Jadi pada saat ada akresi Sundaland yang terakhir itu terjadi di daerah situ. Terus kemudian juga dia mengalami reactivation oleh RMKS di situ juga gitu. Jadi mungkin kemungkinan agak kompleksnya itu di situ. Nah, beberapa area misalnya seperti di Kangean, kemudian bergerak ke Semermonde ya, daerah-daerah situ itu memang agak blur, agak susah dilihat itunya, karena memang itu merupakan tepi. Jadi sekarang kalau kita anggap tepinya Sundaland itu udah memang di daerah situ Pak Kun tadi ya. Bone juga termasuk, Bone Basin kalau kita lihat dia masih bermain dengan rifted structure gitu. Jadi masih model-model Makassar Strait. Jadi kemungkinan itu masih bagian dari Sundaland, tapi bagian paling tepinya. Nah, kalau kita tarik ke arah barat dayanya, masuk ke daerah Kangean gitu. Jadi kelihatannya memang tektoniknya agak rumit di situ. Kemudian juga ada RMKS, terus ada beberapa sesar-sesar yang gede ya, seperti terusannya Walanae Fault dari Sulawesi. Kemudian ada Sumba Fracture yang memindahkan Sumba ke posisinya sekarang, karena Sumba pun dulunya kan juga dari Sulawesi, dari sekitar Bone, terus pindah ke posisinya sekarang juga oleh keberadaan ada fracturing itu. Jadi kelihatannya tektoniknya yang kompleks di daerah tepi ujung tenggara Sundaland ya, yang menyebabkan di situ agak blur ya. Tapi kalau misalnya data-data lebih banyak, nanti misalnya data seismik Pertamina yang sekarang di-shoot untuk dalam itu situ, itu bisa sangat manfaat untuk mendefinisikan boundary yang lebih detail.
Kira-kira gitu Pak Edi jawaban saya. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.